Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Pagi hari ini kita bersyukur dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Selamat pagi semuanya, Shalom. Bisa dengar suara saya? Shalom Pak. Shalom, bisa Pak, lanjut. Shalom. Bapak Yehezkiel juga. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya ya pagi hari ini. Shalom. Bu Maureen yang nge-set semuanya ini, terima kasih. Luar biasa ya, tadi dari pujian penyembahan sampai hari ini saya berdoa supaya menara MDSB ini terus bertumbuh dan menjadi terang bukan hanya di negeri ini tapi bagi bangsa-bangsa. Amin. Saya mungkin perkenalkan sedikit kalau mungkin ibu saya pernah diundang di sini ya, dan juga ibu saya Ibu Evangelis Acu ya, Sarah ya. Iya Pak. Iya. Udah bolak-balik. Udah bolak-balik. Jadi itu Ibu Gembala, Ibu pembimbing saya, terus juga ada Ibu Deborah. Nah, kita pelayanan dari tahun 99 keluar itu bersama-sama. Kemudian biasanya sih lebih ke Kalimantan, daerah-daerah lah, di desa-desa pedalaman. Ya, itu mungkin perkenalan sedikit. Hari ini saya gunakan waktu untuk menyampaikan firman Allah. Tadi luar biasa ya. Tadi di saat Pak Cornelius menyembah, Roh Kudus sudah buka sedikit, kasih pembukaan sedikit. Ya, pembukaannya bahwa kunci itu sudah ada di kita, betul ya. Jadi kita yang membuka pintu itu, kita yang membuka, kunci itu ada di kita. Jadi saya coba boleh bantu saya dibuka di Matius 16 ayat 19. Saya akan mulai di Matius 16 ayat 19. Mungkin kita doa dulu sebentar ya, saya aja. Terima kasih Bapa Surgawi, mengucap syukur segala sesuatunya berjalan dengan sempurna pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan pekerjaan yang lebih dahsyat sedang berjalan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati semua yang hadir di sini, yang mendengarkan suara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Biasanya firman-nya ditampilkan ya, atau gimana ya Pak? Matius 16 atau langsung buka masing-masing ya? Silakan aja. Buka masing-masing aja, Pak. Oh ya, oke. Jadi Matius 16 ayat 19, di situ dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, saya beri judulnya otoritas orang percaya. Nah, maka tadi saya waktu mendengar lagi menyembah, kemudian ada prophetic ya, kunci itu sudah diberikan kepadamu, persis firman ini yang mau saya bagikan ya. Nah, kalau kita lihat kunci di dalam King James itu sebenarnya the keys ya. Sebagian besar mungkin udah tahu the keys. Jadi kunci itu memang nggak cuma satu. The keys of kingdom of heaven. Jadi kunci itu banyak sekali kuncinya, tapi itu satu set, the keys. Nah, sekarang pertanyaan kuncinya ini ada di mana? Kuncinya siapa yang pegang hari ini? Kita, Bapak Ibu semua, betul? Tangan Tuhan udah nggak pegang kuncinya. Aku berikan kepadamu. Jadi kalau kuncinya yang dipegang, yang buka pintu siapa? Ya kita, Bapak Ibu semua. Yang pegang kuncinya. Kunci apa yang kita mau buka? Semuanya komplit Tuhan kasih kuncinya. Kalau di dalam rumah biasa kita ada master key. Master key itu yang bisa membuka semua kunci. Pintu, kamar, apapun. Nah, jadi kunci itu sebenarnya sudah ada di tangan kita. Dan kita tinggal buka pintunya.
Pintu surga itu bukan lagi Tuhan yang buka, tapi kita yang buka. Nah, pertanyaannya kemudian Tuhan katakan apapun, apa saja yang kamu ikat di bumi ini, terikat di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi, dari satu firman ini, kita bisa gali lebih dalam. Kapan kita mengikat itu? Firman itu tidak dikatakan apa yang kau ikat di surga, bukan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Bukan apa yang terikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi. Tidak sebaliknya. Artinya kita menggunakan otoritas ini adalah saat kita hidup di dunia ini, saat kita berjalan di dunia ini. Kita mengikat ya dan melepaskan. Nah, bayangkan ya, Tuhan kasih kita otoritas yang sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Dan otoritas itu apa yang kau ikat di bumi. Di bumi. Luar biasa Tuhan Yesus. Di bumi itu artinya Tuhan tidak katakan apa yang kau ikat di dalam rumahmu. Tidak. Apa yang kau ikat di Jakarta. Tidak. Apa yang engkau ikat di Indonesia. Tidak. Di bumi. Bayangin. Berarti otoritas itu unlimited, tidak terbatas. Apa yang engkau ikat di bumi, selama engkau di bumi, maka itu akan terikat di surga, di spiritual, di alam roh, itu akan terikat. Siapa yang lakukan itu? Bapak Ibu, kita semua. Apa yang engkau ikat? Yang ikat siapa? Kita. Tuhan tidak mengikat lagi. Bagian Tuhan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita anak-anak Tuhan. Jadi yang mengikat itu kita. Yang melepaskan kita itu kita. Kita yang kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah wakil Tuhan di bumi ini sekarang. Tuhan mewakili kita di surga. Kita mewakili Tuhan di bumi. Nah, siapa yang mengikat kita? Siapa yang kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan ya. Kadang dulu saya juga berdoa seperti ini, Tuhan sembuhkan ya. Tapi Tuhan tidak, Tuhan bilang nggak begitu. Tuhan bilang engkau yang sembuhkan. Artinya apa gini? Engkau yang menumpangkan tangan, engkau yang kerjakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Siapa yang mengusir setan? Kita. Engkau yang mengusir setan. Bapak Ibu yang mengusir setan. Siapa yang menumpangkan tangan atas orang sakit? Kita, bukan Tuhan. Siapa yang berbahasa roh? Kita. Tadi luar biasa ya, tadi berbahasa roh. Yang berbahasa roh kita, bukan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kata di awal untuk kita berbahasa roh. Tapi yang berbahasa roh itu kita. Maka kita setiap saat pun bisa menghentikan bahasa roh, bisa, ya kan? Tadi banyak bahasa roh. Sikara takana mariti, sakuti kira mati. Kita mau memulai bahasa roh, mau berhentikan bahasa roh, kita yang kerjakan. Nah, jadi apa yang kau ikat di bumi ini, terikat di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan apa kita mengikat? Dengan apa kita mengikat? Dan dengan apa kita melepaskan? Yaitu dengan mulut kita. Tentu kita bukan dengan tangan tali ya, bukan tali, tapi ya dengan mulut kita. Dengan mulut kita itu kita bisa melepas dan mengikat. Bayangin ya, aktivitas surga. Nah, surga dan semua aktivitasnya itu dipengaruhi oleh perkataan kita. Kenapa? Karena kita diberikan otoritas yang sedemikian rupa. Jadi hari ini Tuhan nggak megang semua otoritas itu lagi. Kenapa? Tuhan udah berikan otoritas itu kepada anak-anaknya, kepada kita, kepada gerejanya.
Aktivitas surga itu bergantung apa yang kita katakan, apa yang kita katakan. Jadi perkataan kita itu punya koneksi. Nah, ini. Perkataan kita itu punya koneksi dengan alam roh. Kita lihat. Punya kontak dengan alam roh perkataan kita itu. Titik kontak dengan alam roh. Apa yang kita ikat dengan perkataan kita, itu terikat di surga. Semua aktivitas di alam roh itu bergantung semua apa perkataan kita. Nah, selain dari mulut kita yang punya titik kontak dengan alam roh, itu apalagi tangan kita, ya, tangan kita. Makanya saat Bapak Ibu kalau doain orang sering tumpangin tangan. Jadi tangan ini punya spiritual contact, membuka pintu alam roh. Bapak Ibu ingat waktu Musa, waktu Israel berperang dan melawan Amalek. Nah, Tuhan suruh Musa naik ke atas gunung. Orang Yosua berperang melawan orang Amalek ke bawah. Tuhan bilang ke Musa, kalau engkau angkat tanganmu, Saat Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Saat tangannya turun, orang Israel kalah. Amalek lebih kuat jadinya. Bayangkan, di hari itu, otoritasnya itu ada di tangan Musa, bukan di tongkat ya. Bukan di tongkat. Karena kalau di tongkatnya, dia tinggal gantung tongkatnya aja di pohon, benar. Tapi kan dia nggak cuma gantung tongkatnya, tangannya harus diangkat sampai tangannya lelah. Jadi tangannya itu, hari itu, tangan Musa mempunyai kontak dengan spiritual realm. Alam roh, kerajaan sorga. Saat dia turun, orang Israel kalah. Nah, selain dari mulut kita, perkataan kita, juga ada tangan. Selain itu juga ada kaki. Itu titik kontak alam roh. Nah, titik kontak alam roh di kaki itu zaman Yosua. Kalau zaman Musa, Tuhan bilang angkat tanganmu. Zaman Yosua, Tuhan bilang setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, nah, telapak kaki itu punya kontak. Ketika mereka menyeberang sungai Yordan, mereka Yosua nggak lakukan seperti apa yang Musa lakukan, mengangkat tangan. Tapi Tuhan, dia hanya menginjakkan kaki. Begitu mereka menginjakkan kaki di dalam sungai Yordan, maka itu akan terbelah. Jadi ini salah satu otoritas yang Tuhan kasih ya. Di mulut, bisa di tangan, dan bisa di kaki. Ya, itu ada titik kontak dengan alam roh. Nah, salah satu yang di kaki saya ingat ketika Musa ketemu Tuhan, panggilan yang pertama, Tuhan bilang, lepaskan kasutmu ya, karena tempat yang kau injak. Jadi itu kaki. Kaki itu punya koneksi dengan alam roh. Tapi dari tiga itu yang paling most powerful, yang paling ini adalah di mulut. Di mulut. Ya, ada di mulut. Sebentar saya cek. Nah, bayangkan saat di zaman Yesus bilang apa? Barang siapa percaya dan berkata kepada gunung, otoritasnya Tuhan bilang, zaman ini, zaman Yesus, di tangan tetap ada otoritas, di kaki tetap ada otoritas hari ini, tapi di zaman Yesus katakan, mulutmu ngomong ke gunung. Bayangin. Itu kontak spiritual kita
di alam roh perkataan kita. Jadi tadi saya bicara perkataan kita mempunyai, nanti boleh kalau waktunya udah ini, boleh saya diingatkan. Nggak apa-apa. Kalau waktunya memang dekat, biasanya bisa mempercepat. Nah, jadi ketika kita bicara, kita punya pengaruh atas aktivitas surgawi. Surga dan aktivitas surga. Nah, saya kasih contoh. Coba kita buka di dalam Daniel. Di dalam Daniel 10 ayat 12. Ya. Ada yang boleh bantu saya bacakan ya? Daniel 10 ayat 12. Daniel 10 ayat 12 firman Tuhan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Amin. Amin, terima kasih. Yang ngomong ini malaikat kan ke Daniel. Malaikat datang ke Daniel dan dia ngomong. Kenapa malaikat itu datang ke Daniel? Apa yang membuat malaikat itu datang ke Daniel? Kalau mau berinteraksi nggak apa-apa ya. Jadi silakan kalau mau unmute nggak apa-apa. Apa yang membuat malaikat itu datang ke Daniel? Saya baca lagi. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat di dalam hatimu, niat itu dalam hati, untuk mendapatkan pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan, nah ini, dan aku, malaikat, datang oleh karena perkataanmu. Malaikat itu datang oleh karena perkataannya Daniel. Kalau Tuhan sejak, halo, ya, kalau Tuhan sejak hari pertama Daniel berdoa di dalam hati, Tuhan udah dengar. Tuhan itu luar biasa kan, dia dengar. Belum kita ngomong dia udah dengar di hati. Tapi untuk malaikat beraktivitas, dia perlu suara dari mulut kita. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu punya kontak dengan alam roh. Salah satunya malaikat. Jadi kita punya otoritas atas malaikat. Bayangin, perkataan Daniel, oleh karena perkataanmu, aku datang. Jadi salah satu contoh yang kita bisa lihat bahwa perkataan kita itu mempengaruhi aktivitas di alam roh. Malaikat itu pelayan kita loh. Nah, karena ini berhubungan dengan bicara dengan otoritas. Pelayan, servant, melayani orang-orang percaya. Berarti apa yang kita katakan, dia akan beroperasi. Nah, banyak dari anak Tuhan, sampai hari ini, kita ikut Tuhan, kita nggak pernah kenal pelayan kita. Padahal Tuhan kasih kita pelayan, yaitu malaikat-malaikat yang harus melayani orang-orang yang menerima keselamatan, orang-orang percaya. Dan banyak dari gereja kita, anak percaya, orang siapa yang percaya, bahkan sampai hari ini tidak kenal. Tidak pernah tahu bahwa dia punya pelayan yang Tuhan kasih. Kalau kita baca di Ibrani, firman Tuhan mengatakan dia send his angel for. Jadi mengirim untuk kita, for us, bukan send to. Bukan mengirim kepada.
Kalau mengirim kepada, itu atas perintah Tuhan. Ada malaikat yang dikirim kepada kita. Artinya itu dia atas perintah Tuhan dikirim ke kita. Tapi di Ibrani dikatakan malaikat itu dikirim untuk kita, Jadi malaikat itu menunggu perintah kita hari ini. Malaikat itu lagi nunggu perintah kita dari mulut kita. Aku sangat diberkati. Aku sangat diberkati. Ketika kita ngomong aku sangat diberkati, itu mempengaruhi aktivitas di alam roh. Bahkan sekalipun saat kita berdoa, ya, kalau kita berdoa dengan perkataan yang tidak konsisten dengan firman Allah, itu mengikat pekerjaan operasi malaikat. Amin. Bisa ikut ya, bisa ikut. Nah, kalau saya bicara malaikat, mungkin saya bagi sedikit, ya. Kalau orang dengar Lucifer itu kan kayaknya, kalau orang dengar malaikat Tuhan Lucifer, itu kayaknya hebat banget. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu rahasia yang mungkin sebagian udah tahu ya. Lucifer itu bukan malaikat yang paling kuat, bukan. Bahkan kalau kita baca di Yeskiel, nanti mungkin nggak saat ini kan waktunya juga saya nggak bisa bagikan semua. Lucifer itu kita akan terkejut suatu saat nanti kita lihat dia. Lucifer itu bukan malaikat yang terkuat. Lucifer itu adalah nama yang Tuhan kasih. Setelah dia jatuh kan dia disebutnya setan, bukan lagi Lucifer. Lucifer itu nama yang Tuhan kasih untuk dia. Tapi setelah dia jatuh, dia tidak lagi dipanggil Lucifer. Sebenarnya dia dipanggil setan. Dan dia bukan malaikat yang paling kuat, bukan. Satu, dia waktu lawan Michael di surga, kalah dia sama Michael. Amin. Dia kalah. Malaikat itu disebut archangel, pangkatnya lebih tinggi daripada Lucifer. Lucifer itu kerub. Nah, dia dengan malaikat aja, Mikael dia kalah. Berarti dia bukan malaikat yang paling kuat yang Tuhan ciptakan, tidak. Amin, amin. Bukan. Jadi kalau kita ketemu Lucifer, dia nggak hebat gitu loh. Tapi dia punya tipuan karena dia diciptakan oleh Tuhan. Maka dia punya maka lawan kita iblis itu adalah tipu muslihat. Hari ini banyak malaikat yang jatuh bersama Lucifer yang lebih kuat dari Lucifer. Yang bisa lebih menghancurkan dari Lucifer. Ya, coba kita buka Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Ini saya kebetulan bicara otoritas, saya bagikan. Tapi nggak bisa banyak. Yudas 1 ayat 6. Ada yang boleh bantu saya baca? Yudas 1 ayat 6. Ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Amin. Amin, terima kasih. Ada malaikat-malaikat yang sampai hari ini dibelenggu, nggak boleh dilepas. Sedangkan Lucifer hari ini bisa berkeliaran. Kenapa malaikat-malaikat tertentu itu dibelenggu? Kalau dia lepas, itu bisa hancur bumi ini. Lebih menghancurkan lagi. Jadi kalau ada dua penjahat, saya ambil. Ada dua penjahat. Penjahat yang satu dikenakan tahanan kota. Penjahat yang kedua, nggak boleh, harus dipenjara.
berarti yang lebih bahaya yang harus dipenjara. Yang tahanan kota, nggak apa-apa, dia berkeliaran asal tidak keluar kota. Berarti dia tidak membahayakan. Amin. Amin. Si setan nggak mau kita mengerti kebenaran ini. Loh, pertanyaan kenapa yang lebih kuat dari dia, kok bisa Lucifernya jadi pemimpinnya? Karena semua ketipu sama dia. Ditipu. Karena dia diciptakan Tuhan punya intelijen. Itu di Yeskiel, Yeremia ada. Bahkan waktu Hawa dan Adam dikatakan ular itu paling cerdik. Bahkan Tuhan Yesus mengakui, di Alkitab Tuhan mengakui ya. Dikatakan cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Hari ini kita punya hikmat Allah. Pikiran Kristus ada padaku. Amin. Amin. Pikiran Kristus ada padaku. Nah, dengan informasi firman ini kita tahu. Kita tahu bahwa Lucifer bukan siapa-siapa. Nah, saya dulu sebelum saya menerima informasi ini, orang bilang, kok ke kuburan merinding loh. Nah, saya bilang, sekarang saya balik gini. Kalau kamu ke kuburan, setannya semua merinding. Amin? Amin. Kenapa harus kita yang merinding? Kita ini terang, ciptaan baru, lahir dari Allah. Yes. Ada Roh Kudus di dalamku. Lebih besar roh yang di dalamku dari semua roh yang di dunia. Lebih besar. Berarti Amin. yang lebih besar nggak usah merinding. Bayangin, otoritas kita itu nggak main-main Tuhan kasih. Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Pertama misi yang dikasih ke Adam adalah berkuasa atas bumi. Dia kasih otoritas kepada Adam atas bumi. Atas binatang semuanya. Otoritas itu dikembalikan kepada kita saat Yesus mati di kayu salib. Kalau saudara, Bapak Ibu di rumah dengar bunyi malam-malam tek tek tek, wah, ada setan. Jangan pikir setan terus. Kenapa saudara kita nggak berpikir ada malaikat? Bukankah malaikat lebih nyata buat kita orang percaya? Kita banyak berlaku seakan-akan setan itu ada di mana-mana sih. Enggak, dia nggak maha hadir. Setan banyak, iya, tapi dia nggak maha hadir. Jadi hari ini ada malaikat. Saya selalu katakan di rumahku innumerable. Kalau bahasa King James, innumerable artinya nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung berarti banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Innumerable angels berkeliling atas rumahku di dalam nama Yesus. Itu saya masuk rumah, malaikat Tuhan berkeliling atas. Ya. Jadi malaikat itu akan bekerja sesuai dengan mulut perkataan kita. Dia akan bawa perkataan kita. Dan dia kerjakan. Sama. Artinya hal yang tidak sesuai dengan firman, iblis juga akan ambil. Dan iblis akan kerjakan. Ya, kalau di sini saya lihat apostolik prophetic. Nah, prophetic itu pasti hubungannya selalu dengan perkataan. Prophetic. Speak the word. Pasti. Prophetic itu sesuatu yang memperkatakan firman Allah. Firman Allah adalah nubuat. Kesaksian Yesus adalah nubuat. Prophetic pasti bicara dengan perkataan. Itu sedikit tentang malaikat. Jadi penting sekali kita untuk mengintervensi alam roh. Mengintervensi alam roh dengan apa? Caranya. Udah dikasih Tuhan caranya dari mulut kita. Kalau bahasanya dulu saya sering dengar dikerjakan di alam roh.
Jadi sebenarnya bahasanya kita mengintervensi alam roh. Setiap hari, pernikahanku pernikahan nomor 1 di dunia. Pernikahanku pernikahan yang nomor 1 di dunia. Karete kamande kurianda baya. Loh, kok bisa Abraham nomor 1 di dunia? Iya, karena di surga nggak ada kawin mengawini. Betul? Kalau kita mau punya perkawinan yang nomor 1 adalah saat kita hidup di dunia ini. Amin, saudara bisa setuju. Rakyana kamandere teki bakase. Anak-anak yang nomor 1 di sekolahnya. Kira Thomas jadi. Amin. Engkau harus intervensi alam, bro. Saat kita buka kantong kita, loh kok dompetnya sudah, uangnya sudah, ini jangan bilang, oh gua miskin. Jangan bilang begitu. I am rich, bilang. Amin. Kita intervensi alam, bro. Kalau kita nyanyi lagu yang lemah berkata dia kuat. Yang miskin berkata dia kaya. Amin. Kita nyanyikan tapi kita nggak lakukan. Betul nggak? Harusnya kita lakukan. Itu dulu waktu saya bawa saya bilang, wah ini nyanyi terus tapi nggak lakukan. Jadi kalau saat kita merasa feeling, ya, kita merasa kekurangan, kita jangan bilang, saya nggak punya apa-apa. Saat kita merasa kekurangan, kita intervensi dengan kebenaran Allah. I am rich. Aku kaya. Kenapa Tuhan bilang, aku yang kaya menjadi miskin, supaya engkau lewat kemiskinanku, engkau menjadi kaya. Kita sudah kaya belum? Sudah. Jadi kita bilang, siap bos, aku kaya. Amin. Siap bos, aku kaya. Tuhan bilang, kamu kaya. Siap bos, aku kaya. Kita tentara. Siap bos, aku kaya. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siap bos. Kita cuma bilang, siap bos, laksanakan. Engkau sudah kaya. Siap bos, aku kaya. Engkau sudah sembuh. Siap bos, aku sudah sembuh. Amin. Itu kita mengintervensi keadaan, mengintervensi kondisi dengan apa? Kebenaran. Kita override. Kita mengoverride apa yang kita lihat dengan kebenaran Allah, realitinya Allah. Jadi itu otoritas yang Tuhan kasih kita untuk mengintervensi. Saya waktu terjadi lockdown saya bilang, oh rikamande kiar kasih kire. Saya katakan tidak ada yang bisa melockdownmu, tidak ada yang bisa melockdown berkatku, tidak ada yang bisa melockdown pekerjaanku, tidak ada yang bisa melockdown kesehatanku. Amin. Apa yang mau lockdown atau unlock, lock or unlock. Unlock itu melepas, lock mengikat. Mengikat atau melepaskan itu ditentukan oleh lidah saya. Otoritas itu diberikan kepada saya. Saya yang kerjakan. Saya yang intervensi. Saat air bah menenggelamkan di zaman Nuh, air bah menenggelamkan semua penduduk bumi. Air bah yang sama membawa bahtera Nuh makin tinggi. Saudara bisa nangkap sesuatu. Keadaan yang menghancurkan seluruh dunia, keadaan itu malah mengangkat kita lebih tinggi. Itu yang terjadi dengan Bapak Ibu. Amin. Hari ini keadaan yang menghancurkan orang di luar akan mengangkat orang itu. Air bah yang sama. Tuhan tidak membuat sesuatu yang beda, sama. Tapi air bah itu mengangkat bahtera lebih tinggi. Amin. Kita intervensi alam roh. Amin. Ya. Amin. Jangan kita lihat kondisinya, aduh, semakin buruk. Semakin kita lihat intervensi ke arah pasti kiri. Oh, semuanya berjalan lancar. Apapun yang berkaitan dengan aku diberkati. Ada kemajuan. Tidak ada kematian di dalam bisnisku. Karena ada hidup yang kekal di dalamku.
Kita ngomong. Kita harus intervensi kondisi. Kenapa? Karena kita kasih otoritas. Tuhan tidak kerjakan itu. Kita yang kerjakan. Pilihannya dari kita. Kalau ada sakit, tumpangan tangan, usir sakitnya kita. Tolak dalam nama Yesus. Kerjakan. Tuhan berikan aku kuasa. Tidak. Tuhan tidak akan jawab. Kuasa itu udah diberikan. Sesuatu yang kita udah punya, kita nggak mungkin minta lagi. Kita nggak mungkin minta sesuatu yang sudah ada di kita, yang Tuhan sudah kasih. Kita nggak mungkin minta Tuhan lakukan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Amin? Bisa nangkep ya? Saya nggak mungkin minta, Tuhan, bagaimana ini? Terserah kamu, terserah Tuhan. Tuhan bilang, bukan terserah aku, terserah kamu. Tuhan, sembuhkan orang sakit. Tuhan bilang, kamu yang lakukan. Kamu yang kerjakan. Karena sekarang wakilku, dutaku, duta Kristus, mewakili aku. Engkau. Aku, Tuhan bilang, mewakili engkau di surga, di hadapan Bapa. Amin. Maka Tuhan bilang, barang siapa menyangkal aku, Amin. aku menyangkal dia di hadapan Bapa. Tuhan itu mewakili kita. Jadi Bapa di surga ketika dia melihat Yesus, dia melihat kita. Kita mewakili Tuhan di bumi, gantian. Ketika kita bergerak dalam otoritas, orang lihat Yesus di dalam kita. Kita ambasador, Christ ambassador. Duta besar Kristus. Amin. Nah, oke. Saya akan gerak lagi. Jadi kita otoritas itu apa sih? Ya, saya mungkin masih punya waktu, 20 menit ya. Sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 ya? 8.20. Oh ya, oke. Karena masih ada waktu, saya bisa bagikan. Jadi otoritas itu apa sih? Nah, saya bagikan. Otoritas itu adalah hak untuk memerintah, right to command. Bapak Ibu kita itu punya hak untuk memerintah. Itulah otoritas. Jadi kalau presiden dia punya otoritas, maksudnya apa? Dia punya hak untuk memerintah. Dia punya hak untuk memerintah angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Dia punya hak itu. Itu disebut otoritas. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Maka kita bisa mengusir setan, kita bisa usir setan keluar. Karena kita punya otoritas. Kenapa Tuhan suruh kita tumpangan tangan atas orang sakit? Karena kita punya otoritas. Hak untuk itu, hak untuk memerintahkan kesembuhan atas orang itu. Jadi kalau satu gambaran lain, kalau Bapak Ibu lagi di jalan, ada perempatan, ada tronton, truk besar, Tronton itu truk tapi yang besar, kontainer, melaju dengan kecepatan tinggi di perempatan. Terus ada seorang polisi, dia berseragam polisi di tengah-tengah perempatan tadi. Badannya kecil, pendek, kecil, kurus polisi ini. Sedangkan dari jauh kontainer itu udah kencang sekali larinya. Tiba-tiba polisi yang kecil, kurus itu, dia angkat tangannya. Stop! Apa yang terjadi? Stop, Pak. Ya? Stop.
Itu kontainer sebesar apapun, kecepatan secepat apapun, dia akan berusaha ngerem. Dia akan ngerem dimanapun juga. Mau sehebat, sekuat apapun. Saudara, itulah otoritas. Polisinya mau sekecil apapun, asal dia berseragam, dia angkat tangan, selesai, stop. Itulah otoritas. Otoritas itu yang ada di dalam kita semua, anak-anak Tuhan. Jadi, keadaan apapun, nah, sebesar apapun, sebesar gunung, gunakan otoritas di dalam mulut. Amin. Jadi nggak ada iblis yang terlalu besar, nggak ada. Kita itu jauh pangkat kita ciptaan baru. Kita tuh superior. Aku duduk, aku mati bersama Yesus, aku bangkit bersama Yesus, aku duduk bersama Yesus jauh lebih tinggi. Far above. Kalau di King James ditambahkan far above, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa. Bukan cuma lebih tinggi, jauh. Jadi saat kita mengusir setan, kita tahu posisi kita di mana. Ouch. Itu otoritas. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Itu otoritas. Oke. Mari kita buka di Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama, oke? Saya baca di sini. Satu, sudah dapat Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Lukas itu setelah Markus. Oke. Amin. Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. 18 tahun. Dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepada, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bayangkan, saudara baca persis firman itu. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dan kita tahu perempuan itu sembuh ya. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sih sebenarnya? Coba Bapak Ibu, apa sih yang Yesus lakukan? Meletakkan tangannya. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Ya. Pak. Oh ya. Amin, jelas. Ya, tadi ada yang jawab meletakkan tangan. Coba baca lagi, apa sih yang Yesus lakukan? Benar, meletakkan tangan. Tapi ada hal lain yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Amin. Yesus ngomong dulu. Sebelum Yesus berdoa untuk dia, Yesus ngomong dulu. Yesus intervensi dulu alam roh. Bayangkan Bapak Ibu pasti punya pengalaman mendoakan orang sakit tapi tidak punya iman. Amin. Betul? Bukan, kita semua punya iman. Kita semua punya iman. Jangan minta iman dari Tuhan. Kita semua sudah punya iman. Saat kita percaya, kita semua sudah punya iman. Tapi iman itu harus kita develop. Dan yang bertanggung jawab membangun, mendevelop, menumbuhkan iman bukan Tuhan, kita. Yes. Kita. Ingat, ini penting sekali. Ini penting sekali. Yang bertanggung jawab untuk iman kita bertumbuh bukan Tuhan, kita.
Saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh. Hari ini saya bangun tidur, saya mau baca firman atau saya mau lakukan hal yang lain, itu pilihan kita. Tuhan nggak keluar terus mukul kita pakai rotan, nggak begitu kan? Jadi itu tanggung jawab saya. Hari ini saya bangun, saya mau ambil firman, saya mau ngomong firman atau apapun, itu tanggung jawab saya. Ini saya selalu ingetin ke saudara-saudara seiman. Jangan berpikir, oh ya udah nanti iman saya tumbuh sendiri. No, enggak. Imanmu tidak tumbuh sendiri. Engkau punya tanggung jawab atas imanmu. Datang, dengar firman. Datang ke gereja, dengar firman. Datang ke MDSB, dengar firman. Itu tanggung jawab. Kamu bisa milih, engkau bisa milih nggak datang, nggak apa-apa. Dan nggak ada yang mandatori gitu ya. Nggak ada mandatori. Kembali lagi, Lukas 13 ayat 11. Bayangin 18 tahun dengan posisi bungkuk. Tapi Yesus masuk. Sebelum orang lain cerita, bayangkan. Sebelum orang lain cerita ke Yesus, Yesus ngomong duluan. Jadi nggak ada yang cerita ke Yesus. Tuhan Yesus dia udah 18 tahun loh. Udah enggak. Sebelum ada yang bercerita tentang kondisi dia, Yesus intervensi dulu. Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Ketika Yesus ngomong gitu, sudah sembuh belum? Masih bongkok nggak dia? Masih. Maka Yesus baru doain dia. Yesus nggak langsung doain dia. Jadi Yesus melepas dulu di alam roh. Yesus intervensi dulu di alam roh kesembuhan itu. Ketika orang mendengar Yesus ngomong, hai ibu engkau sudah sembuh, imannya langsung bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi Yesus ngomong dulu, hai ibu engkau sudah sembuh. Saat Yesus ngomong, itu masih bongkok. Maka Tuhan Yesus bilang, baru Yesus tumpangin tangan. Next step-nya. Yesus nggak tumpangin tangan langsung. Yesus nggak langsung berdoa untuk dia. Yesus ngomong dulu. Jadi Yesus tahu caranya. Ada mekanik sih. Ya. Itu bisa panjang sebenarnya, bisa iman ini sangat menarik, luar biasa. Itu contoh bagaimana Yesus mengintervensi alam roh. Jadi ketika kita mengikat, ketika sesuatu perkataan keluar dari mulut kita, yang mendengar itu bukan cuma yang bertelinga. Bukan hanya yang bertelinga yang bisa mendengar. Yang bertelinga kita. Binatang punya telinga. Bukan cuma yang bertelinga yang bisa mendengar firman. Yang bisa mendengar suara kita. Malaikat bisa dengar suara kita. Suatu saat saya bicara sama adik ipar saya. Waktu saya lagi antar anak saya sekolah di Australia, saya makan di dekat dermaga, itu banyak sekali burung. Burung itu nggak takut sama manusia, dia datengin saat kita makan seafood, dia malah datengin, kan dia suka makanan laut ya. Nah, terus saya bilang, stop, tidak boleh datang lagi. Saya bilang, karena banyak. Terus adik ipar saya itu bilang gini, kok burung itu nggak punya telinga kok?
Jadi ini jenis burung yang nggak punya telinga, nggak ada daun telinganya. Saya bilang gini, tidak semua, saya bilang dia dengar. Karena untuk mendengar, tidak semua harus bertelinga. Yesus ngomong sama pohon kan? Saya bilang, benar nggak? Pohon punya telinga nggak? Pohon nggak punya telinga. Nggak punya. Dan Yesus bukan ngomong sama pohon saja. Yesus suruh kita ngomong sama pohon. Saudara, benar? Yesus suruh kita ngomong sama pohon. Yesus bilang, kalau engkau berkata kepada pohon ini, loh, berkata kepada siapa? Pohon. Terbantun, beranjak dan terbantun dan tertanamlah ke dalam laut. Maka dia akan taat kepadamu. Oh my God, haleluya, thank you Lord Jesus. Amin. Saudara diberkati dengan firman ini. Yesus bilang kalau engkau berkata kepada pohon ini, pohon itu nggak punya telinga, tapi dia bisa mendengar kita. Dan pohon itu tunduk taat. He obey you. Dia taat kepada kamu. Bayangin dia taat kepadamu. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Dan dia mendengar suara kita. Badai, angin ada telinga nggak? Air ada telinga? Nggak ada. Tapi dia dengar Yesus. Waktu Yesus bilang diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Dia dengar Yesus. Terus dia terreda. Kenapa? Karena ini semua spiritual. Amin. Hidup itu spiritual. Hidup itu spiritual. Yesus ngomong sama badai. Diam dan tenanglah. Yesus kan saat ngomong Yesus kan nggak memandang ke murid-muridnya. Yesus kan ke anjungan ujungnya perahu. Yesus ngomong ke badainya. Coba kita buka. Ini mungkin ayat yang terakhir. Bilangan 20 ayat 6. Tuhan suruh Musa ngomong ke batu. Nah, Bilangan 20 ayat 6. 8 ya? 8. Ayat 8 ya. Nah. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Tuhan suruh Musa apa? Ambil tongkat, kumpulin, dan kamu ngomong ke batunya, bukan suruh pukul. Yang pertama, Musa suruh pukul. Yang kedua, Tuhan bilang kamu ngomong apa? Persis Tuhan bilang nih. Di depan mata mereka, katakanlah kepada bukit batu itu. Oh my, haleluya. Amin. Kalau Tuhan suruh Musa lakukan, kita bilang Musa udah gila, ngomong sama batu. Kalau kita ngomong Musa gila, berarti lebih lagi. Kita ngomong yang nyuruh Musa. Betul nggak? Ngomong ke batu, suruh dia keluarin air nih untuk mereka semua yang berkumpul. Firman itu spiritual, semua itu spiritual. Musa nggak percaya, suruh ngomong, masa gue ngomong batu, dipukul lah, batunya dipukul. Akibat dipukul,
nggak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan suruh diambil tongkat tapi nggak suruh mukul, suruh kamu ngomong ke batu ini keluarin air. Amin. Tuhan suruh kita ngomong ke gunung. Bayangin. Jadi bicara otoritas, bicara mengerjakan otoritas, bicara tentang faith, iman. Jadi, tapi iman ini nggak hari ini cuma senggol dikit aja. Pertama, kita tahu kita ada otoritas. Kedua, lewat apa kita kerjakan? Lewat perkataan. Tuhan suruh kita ngomong ke gunung. Kalau kita bicara faith, iman, itu pasti nggak akan lari dari Markus 11 ayat 23. Itu semuanya di situ foundation. Jika engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjak tercampak ke dalam laut. Percaya apa yang kamu katakan. Percaya apa? Percaya apa yang Tuhan katakan? Bukan. Percaya apa? Apa yang engkau katakan? Apa yang kita harus percaya ketika kita ngomong ke gunung? Kita percaya apa yang kita sendiri keluar dari mulut kita, bukan apa yang Tuhan ngomong. No. Jika engkau berkata kepada gunung ini, beranjak, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang, dan percaya apa yang engkau katakan. Percaya apa yang engkau katakan sendiri, bukan percaya apa yang Tuhan katakan. No. Percaya apa yang engkau katakan, maka hal itu akan terjadi. Amin. Oh, rakyat deki. Jadi, ketika saya ngomong, saya percaya apa yang saya ngomong itu terjadi. Amin, amin. Bukan apa yang Tuhan ngomong. Kalau apa yang Tuhan ngomong pasti jadi itu. Tapi percaya apa yang saya ngomong terjadi. Oh, kiri, nambore. Kenapa saya intervensi di alam roh? Ya. Itu prinsip dari faith, sedikit kita singgung faith. Jadi orang tanya, oh iman, kok bisa pindah, kok nggak pindah? Itu pasti pindah, ada jaminan dari Tuhan. Di ayat yang lain Tuhan bilang, engkau berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Itu jaminan. Gunung ini akan pindah. Ada garansinya dari Tuhan. Karena jika bukan Tuhan nggak cuma jika engkau berkata gunung ini pindah dari sini ke sana, titik, enggak. Ada lanjutannya. Gunung ini akan pindah. Luar biasa. It's your move. Itu akan pindah. Tuhan bilang itu akan pindah. Tuhan Yesus itu nggak kasih kita janji-janji menyenangkan, enggak. Kalau iya dia katakan iya. Kalau kita bisa lakukan dia katakan kau bisa lakukan. Kau nggak bisa. Dia nggak bohong. Dia nggak mempermainkan kata-kata. Kalau engkau nggak bisa lakukan, dia akan katakan engkau nggak bisa lakukan. Jadi cuma apa? Ngomong. Karena itu titik kontak kamu. Saat kita hadapi dalam hidup ini, saat kita hadapi hal yang mustahil, Tuhan mau kita apa? Ngomong. Intervensi kondisi. Tuhan suruh Yeskiel ngomong ke tulang. Tulang itu ada telinga nggak? Nggak ada telinga. Yeskiel 37. Yeskiel, mungkin nggak itu tulang hidup lagi? Yeskiel seorang nabi. Dia nggak berani jawab, enggak Tuhan. Nah dia ingat zaman dulu Elisa pernah membangkitkan orang mati, dia ingat. Tapi ini kan udah tulang. Kalau yang dibangkitkan Elisa itu masih mayat. Nah ini yang sekarang Tuhan tanya saya, ini masih ada tulang, dia nggak berani jawab. Kalau yang ditanya itu mayat, Yeskiel pasti bilang, ya Tuhan bisa. Tapi ini tulang. Maka dia cuma jawab, dia jawab. Dengan jawabannya agak sedikit bodoh ya, dia jawab nih. Ya, engkau yang tahu Tuhan. Ya. Kenapa? Ada doubt, ada keraguan di hati dia. Dia seorang nabi, Yeskiel. Terus Tuhan ajarin dia. Hari ini juga Tuhan ajar kita. Tuhan bukan cuma ajar ke Yeskiel, tapi Tuhan juga ajar kita, gereja Tuhan. Saat engkau menghadapi hal yang mustahil di hidupmu, di depan matamu, apa yang harus kamu lakukan? Prophetic. Gunakan, ngomong. Jangan diam. Ngomong. Dalam pernikahan,
Oh, terima kasih. Oh, karya kaya kasih kinamaru tamadde. Oh, pernikahan ini pernikahan yang paling indah, paling luar biasa. Ledo kinama sanderete kidapasende. Kamu intervensi. Jangan diam. Amin. Jangan diam. Cuma satu-satunya Tuhan suruh kita ngomong apa? Cuma ngomong. Jadi. Oke? Nah, artinya gunung bisa dengar, batu bisa dengar, pohon bisa dengar, tulang bisa dengar. Artinya penyakitmu juga bisa mendengar engkau. Penyakit juga bisa mendengarmu. Amin. Penyakit bisa dengar. Maka waktu Tuhan ngomong ke perempuan itu, "Hai ibu, engkau sudah sembuh." Itu yang mendengar juga bukan cuma ibu. Tubuhnya bisa dengar. Organ tubuh ibu itu bisa dengar. Setannya bisa dengar. Tulangnya bisa dengar. Kalau Yehezkiel ngomong ke tulang bisa dengar, Tuhan Yesus ngomong juga ke tulang si ibu yang sudah bengkak. Bisa dengar. Itu menggunakan otoritas kita. Mengeksekusi otoritas kita pada perkataan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, kita kerjakan. Kita bisa kerjakan. Orang percaya, setiap orang percaya. Itu bisa kerjakan. Amin. Ngomong ke anak-anak kita saat mereka tidur. Anakku diberkati. Dia naik, tidak pernah turun. Jalan itu mudah untuk dia. Setiap senjata yang ditempa melawanku tidak akan berhasil. Ke bisnis kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.